Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan desa dan penggiat desa. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pemilihan bahan bangunan atau material yang berkualitas baik untuk bangunan pedesaan. Kita telah memasuki bulan Februari tahun 2022, di mana pemerintah desa, khususnya Kaurkasi yang membidangi bidang pembangunan desa, akan mulai proses pengadaan barang dan jasa di desa. Seperti kita ketahui, sesuai dengan LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengadaan barang yang akan dilaksanakan oleh desa. Dari mulai proses perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan dan serah terima. Di tahap perencanaan ada tahapan yang namanya survei kebutuhan barang. Di situ ditentukan spesifikasi barang yang akan dibutuhkan. Sebagai dasar nanti dilakukan proses pengadaan barang di desa, baik itu untuk dengan pembelian langsung kurang dari 10 juta atau dengan dua penawaran untuk nilai dari 10 sampai 200 juta atau lelang terbuka untuk nilai di atas 200 juta. Sehingga harapan kami bahan bacaan ini bisa menjadi bahan masukan bagi Kaurkasi untuk sedikit tahu tentang seperti apa sih material yang kualitasnya baik atau yang kurang baik yang dibutuhkan untuk pembangunan di desa. Karena apa? Persiapan ini menjadi penting agar nanti pada saat proses pembelian material atau pelaksanaan material, betul-betul kita akan mendapatkan material yang terbaik, walaupun tetap kita mengharapkan dengan harga yang terjangkau atau murah. Nah, apabila nanti bangunan desa yang dibangun itu menggunakan material yang baik, maka tentu masyarakat akan puas dengan hasil pekerjaan yang dibangun oleh pemerintah desanya. Sebagai pembuka, kita akan coba melihat kira-kira seperti apa sih suatu material itu yang diharapkan pada saat digunakan untuk pelaksanaan nanti. Pertama untuk air kerja ya, baik untuk membuat adukan spesi atau pasangan batu, atau untuk plasteran, atau untuk pekerjaan cor. Pertama, air harus bersih, bebas dari sejumlah asam yang merusak, bebas dari alkali, dan juga bebas dari unsur organik. Kemudian yang kedua, semen atau PC. Itu harus sesuai dengan standar yang ada di SNI, ya. Jadi standar SNI. Dan yang dipergunakan harus tetap kering. Artinya pada saat dibeli, kondisi semen itu tetap kering dan tidak membatu. Ya, itu. Kedua, untuk batu atau batu belah, ya, harus bersih dan mempunyai bidang belahan, tidak pipih atau ceper, tidak bulat atau blonos, dan tidak berkulit. Jadi yang dimaksud dari berkulit itu kadang-kadang ada batu yang seperti ada lapisan batu yang tidak keras atau semacam lumut seperti itu. Kemudian untuk pasir pasang harus bersih dan tidak mengandung lumpur, ya, harus memenuhi standar. Kandungan lumpur paling banyak berapa atau minimal kadar pasirnya berapa persen dari kondisi yang ada. Kemudian bata merah itu harus dari tanah liat dan mutu yang terpilih. Kalau misalnya
mau menggunakan batako, maka pastikan bahwa kualitas batako itu baik dari sisi bentuk maupun dari kualitas campuran semen atau pasirnya dan kekerasannya. Selanjutnya untuk material beton, untuk membuat betonnya atau agregat untuk beton harus bersih, keras, dan mempunyai bidang pecah dengan bentuk menyerupai kubus, ya, diupayakan mendekati kotak, ya. Tidak pipih dan tidak bulat. Jangan sampai untuk batu pecah misalnya 12 atau 23 atau 35 bentuknya blonos atau bulat-bulat. Kemudian untuk besi beton harus dalam keadaan utuh, tidak berkarat, bebas dari minyak atau cat lainnya yang dapat merusak dan mengurangi daya lekat dengan campuran betonnya. Kemudian untuk gorong-gorong beton harus dalam keadaan utuh, tidak ada tanda-tanda retak, harus kuat dan kondisinya sudah kering. Kemudian aspal harus bersegel Pertamina minimal 60-70. Nah, ini gambaran untuk material yang baik atau yang kurang baik. Kita mulai dari material batu. Ini adalah contoh gambar material batu yang kualitasnya baik. Di situ bisa kita lihat kekerasannya, ya. Dan batu yang seperti ini tidak mudah hancur. Kemudian untuk batu yang kualitas sedang, ya, tentu beda dengan yang pertama tadi. Secara bentuk masih keras, ya, tidak begitu mudah hancur. Hanya memang secara tekstur dan tampilannya beda dengan yang tadi, sehingga masuk kategori kualitasnya sedang. Dan yang selanjutnya adalah kualitas batu yang jelek. Nah, ini bisa kita lihat batu muda cenderung lebih mirip ke padas, ya, kekerasannya rapuh serta mudah hancur atau pecah. Nah, ini nanti akan menjadi dasar saat kaurkasi menentukan kalau misalnya di proses pengadaannya ada material batu, maka menentukan spesifikasinya harus sesuai standar batu yang baik. Nah, ini juga sama, masih batu. Ini untuk batu dengan muka yang sudah lebih dari 2, sudah dipecah, ya. Ini paling cocok untuk konstruksi. Yang di bawahnya batu yang bulat atau batu blonos, ya, kurang baik untuk konstruksi, sehingga harus dipecah. Yang jadi kendala kalau kemudian penyedia yang melakukan pengadaan di desa mengirimnya sudah batunya blonos dan ukurannya kecil-kecil sehingga sudah tidak mungkin untuk dilakukan pemecah. Nah, makanya penting di depan disepakati saat melakukan pengadaan itu sudah betul-betul sesuai dengan karakteristik batu-batu yang baik. Kemudian split atau batu pecah 23. Nah, ini contohnya dari berbagai ukuran, ya. Ini untuk bahan beton, ya, atau aspal. Ukuran 6 sampai 10 mili, 10 sampai 16 mili, 16 sampai 25 mili, ya. Split harus bersih, keras, mempunyai bidang pecah dengan bentuk menyerupai kubus, tidak pipih dan tidak bulat. Kemudian ini batu pecah atau split atau bahan beton yang buruk, ya, ini lebih mendekati bentuknya sirtu, bukan bukan batu pecah. Nih, bahkan ada beberapa unsur di dalamnya berwujud lempung, jadi lempung yang mengeras, ukuran lebih dari 16 mili. Nah, ini tentu kurang bagus atau tidak baik digunakan untuk campuran beton. Kemudian untuk pasir. Nah, ini pasir kita ukur dengan standar ayakan, ya. Jadi ayakan yang digunakan ukuran 5 sampai 16 mm. Ya, 5 sampai 16 mm. Pasir harus bersih dan tidak mengandung lumpur. Nah, di sini bisa kita lihat untuk uji coba paling mudah di lapangan. Pertama, untuk memastikan bahwa ukuran pasir agregat halusnya kurang dari 5 mm. Agregat harus bersih, ya, bebas dari debu, lempung, ya, lanau, tanah liat atau tumbuhan atau humus.
Kotoran tersebut dapat menghambat kerja pasta semen untuk mengikat partikel agregat yang menyebabkan beton lambat mengeras atau tidak cukup keras untuk mencapai kuat tekan yang diinginkan. Nah, contohnya, jadi kalau kita genggam, kita lepas, ya, banyak sisa di tangan kita. Atau terlalu halus, kalau kita pegang terlalu halus, kurang dari 1,6, maka itu tidak baik untuk campuran beton. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh praktek ya, contoh gambaran contoh saat menguji kadar pasir yang ada di lapangan, jadi menggunakan botol aqua ya. Nah, memang terkesan kok kita jadi repot, tapi itu lebih baik untuk mengawali pekerjaan dengan lebih ketat, menyepakati atas hasil percobaan itu kualitasnya seperti apa, sehingga nanti pada saat ada ketidaksesuaian kualitas pasir pada saat pengedropan di lapangan, mudah bagi TPK untuk menyatakan material itu diterima atau tidak. Sehingga bagi rekan-rekan desa, pastikan bahwa proses pengadaan barang betul-betul dilakukan dan bukan hanya sekedar untuk formalitas. Ini gambaran pengetesan air ya. Jadi di botol yang ada ini kita lihat misalnya ya, setelah dipotong atasnya, kemudian masukkan pasir 10 cm, kemudian ditambahkan air secukupnya ya, kurang lebih bisa 70% atau 80% dari isi botol, kemudian dikocok ya sekitar 3 menit, kemudian didiamkan kurang lebih minimal 30 menit. Di situ akan terpisah antara pasir dan lumpurnya. Nah, nanti kita ukur berapa tinggi pasirnya dan berapa total tinggi pasir dan lumpur. Di situ kita bisa mengetahui kadar pasirnya, yaitu berasal dari tinggi pasir dibagi dengan tinggi total pasir plus lumpur. Nah, minimal kadar pasirnya adalah 75%. Ini bisa menjadi alat yang mudah di lapangan pada saat TPK, tim pelaksana kegiatan, mengecek kadar pasir material yang datang untuk menentukan apakah material itu mau diterima atau tidak. Ini contohnya pemilihan pasir untuk beton ya. Kalau kadar pasirnya lebih dari 75%, oke. Kalau kadar pasirnya kurang dari 75%, maka material jangan digunakan. Gunakan pasir yang sesuai. Untuk kualitas sirtu, ya ini biasanya pada pekerjaan telvot ya, atau perkerasan batu dengan telvot. Sirtu yang baik untuk jalan, pertama tidak terlalu banyak batu daripada pasirnya. Gradasi batu tidak terlalu besar, maksimal ukuran rakal atau mungkin ya sekitar ukuran 35 ya, atau 23 sampai 35. Kemudian mengandung tanah ya, ada unsur tanahnya walaupun tidak banyak. Kemudian batu bata. Ya, ini ukuran ideal batu bata adalah panjangnya 20 cm atau 200 mm, tingginya 50 mm atau 5 cm, terus lebarnya 100 mm atau 10 cm. Masukkan batu bata ke dalam bak air selama 5 menit sebelum digunakan ya, agar ada pori-porinya pori-porinya basah ya, sehingga memudahkan nanti ada penyerapan antara pasir semennya dengan batanya. Nih. Kemudian ini contoh batu bata yang kualitasnya jelek. Pada saat ditata, disusun, terbebani dengan batu bata di atasnya, hancur. Ya, seperti itu. Kemudian ini uji batu bata ya. Pemasok sering mencoba menipu masyarakat jika ceker pemeriksa barang tidak teliti.
Checker atau pemeriksa barang harus dilatih untuk mengetahui spesifikasi material yang baik. Contoh ini batu bata dijatuhkan, mana yang atau diadu, mana yang kira-kira baik atau tidak baik akan terlihat. Ya, harus diuji. Kalau kena benturan sedikit saja sudah hancur, maka kualitas batu bata itu kurang baik. Selanjutnya semen. Semen harus berstandar SNI dan yang dipergunakan harus tetap kering serta tidak membatu. Ya. Kita tidak bicara merek di sini, tapi lebih ke standar SNI-nya. Sehingga nanti pada saat KORKASI melakukan survei untuk persiapan pengadaan, nah, di situ harus betul memastikan bahwa semen atau PC yang disurvei adalah yang masuk ke standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, ini contoh penyimpanan semennya. Jadi kantong semen baru, ya, ditaruh di dalam ruangan, kemudian dikasih ganjel ya atau lantai, terus diatur jarak dindingnya. Tumpukan maksimal adalah 10 kantong. Jarak dari dinding minimal 50 cm untuk kelembabannya ya. Terus jarak dari lantai minimal 20 cm diganjel dengan lantai kayu. Ya, kantong semen jangan dibuka bila belum digunakan. Nah, kalau untuk di lapangan, misalnya pada saat pekerjaan irigasi yang jauh dari jalan atau dari gudang, bisa disimpan di lokasi tapi dengan menggunakan tutup plastik atau terpal. Sama, diberi lantai dan diganjel dengan ketinggian 20 cm. Ditaruh di tanah yang tinggi. Jadi jangan di cekungan. Ya. Kemudian ini untuk kayu. Contoh-contoh kayu, ya. Ini ada kayu jati hutan, ini ada kayu jati kampung. Hampir sama ya, tapi lebih ke faktor inti dan poelnya ya, dari inti kayunya. Kualitas dari perhutani lebih bersih dari kulit, sedangkan jati kampung kadang-kadang masih ada unsur kulit serta karakternya ya. Teksturnya, serat warnanya tidak begitu kontras, tapi kalau di jati yang bukan dari perhutani warnanya kontras dan ada warna-warna putih. Kemudian kayu balau ya, sama. Balau merah kualitas baik, balau kuning kualitas baik, tapi secara umum masih di bawah kualitasnya balau merah. Terus selanjutnya keruing. Nah, ini kayu keruing batu. Ini kayu keruing ya. Seperti itu. Ceramah untuk keruing bagus untuk digunakan. Kemudian meranti. Ini contoh kayu meranti ya. Kemudian kayu mahoni. Ini mahoni kering dan mahoni basah. Itu perlu hati-hati karena mahoni basah memungkinkan ada kondisi pada saat dia mengering akan melengkung kayunya. Ini kayu terem besi yang sudah diawetkan ya dengan direndam. Kemudian kayu basah dan kurang kering. Ya, ini contoh akibatnya kalau digunakan. Ya, jadi akan ada renggang atas di sambungan-sambungan kayu sehingga dapat terlihat tidak nyaman pada saat dipakai, atau kemudian terjadi longgaran yang membuat kursi atau meja itu tidak awet kalau dijadikan tiang kursi dan meja. Selanjutnya kualitas genteng. Genteng yang baik adalah genteng yang tidak retak, diketuk nyaring bunyi suaranya, pembakarannya merata atau tidak beruntang-banting ya kalau bahasa Jawanya. Warna coklat kemerahan ya. Kemudian kedap air. Kalau dites air dia tidak meresap tapi mengenang. Kemudian kualitas plafon atau Ethernet ya. Usahakan atau gunakan yang tidak mengandung asbeston ya. Jadi yang bebas asbes. Kemudian kualitas pipa atau PVC untuk air bersih. Pertama harus standar SNI S12,5 atau S10. Ada cetakan standar kualitas di pipanya, jenis RRC atau SJC, penggunaan atau pemasangannya ditanam. Nah, kadang di desa ada penggunaan yang tidak tertib. Jadi harusnya ditata dalam satu jalur pipa, tapi masyarakat langsung mengambil masing-masing di bak distribusi, sehingga
membuat tidak rapi dan tidak merata pembagian airnya. Terus kualitas pipa JIP untuk air bersih pertama standar SNI medium A atau medium B. Ada cetakan standar kualitas di pipanya, penggunaannya atau pemasangannya untuk tidak ditanam. Ini yang pakai galvanis ya. Kemudian aspal. Ya, aspal untuk yang aspal penetrasi ya, dengan kadar 60-70, pastikan kualitas kalengnya tebal, tidak mudah penyok ya, dan catnya satu lapis, tidak berkali-kali dicat. Kemudian tutup tidak mudah lepas atau dilas, jadi sudah terkunci dari sana. Kemudian ada stempel Pertamina untuk produk Pertamina misalnya. Nah, ini jenis pengujian dan persyaratan aspal penetrasi 60-70. Nah, itu penetrasinya 0,1 mm, minimal 60, maksimal 70. ASHTO T49 sampai dengan 89 dan seterusnya. Titik lembeknya, titik nyalanya, kehilangan berat, kelarutan zat CCl4-nya, daktilitasnya, penetrasi setelah kehilangan berat, tekstilitas setelah kehilangan berat, kemudian berat jenisnya dan kadar parafinnya. Ini biasanya pihak penyedia punya, sehingga dia harus melampirkan ini pada saat melakukan proses penawaran. Ini contoh salah satu yang diakibatkan karena material jelek ya. Jadi kalau telpot ya karena bentuk tidak merata, akhirnya sirtonya mengumpul di tengah dan pemadatannya kurang. Kalau aspal karena agregatnya batu pecahnya itu kandungan lumpurnya tinggi atau kemudian bentuknya bulat-bulat, ya akhirnya mudah terkelupas. Untuk talut juga sama, karena batunya plonos sehingga ikatan antara spesi dan batu kurang bagus sehingga talut bisa gagal secara konstruksi. Kemudian ini contoh kalau materialnya jelek. Ini tadi ada bisa kita lihat ada pekerjaan beton di sambungannya, karena materialnya jelek dia patah, atau jembatan roboh, atau talut roboh, atau kalau baja atap baja ya atap bajanya roboh. Kemudian kalau bangunan struktur betonnya, kolomnya roboh seperti itu. Nah, resiko-resiko ini akan mungkin terjadi kalau KAURKASI mengabaikan kualitas bahan material yang akan digunakan di desa. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit hal yang kami sampaikan ini bisa menjadi gambaran bagi KAURKASI atau teman-teman penggiat desa saat mendampingi desa dalam proses menentukan spesifikasi dan kualitas bahan bangunan atau material yang akan diadakan, yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kualitas batu yang sejak awal sudah disepakati oleh pihak desa dan pihak menyedia juga akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, akan memudahkan pelaksana di lapangan bersikap tegas karena sudah mempunyai pemahaman dan kesepakatan yang sama di awal seperti apa sih spesifikasi yang diminta oleh desa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.